Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Yonas dari Departemen Lifestyle Medicine, Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana gaya hidup sehat itu bisa mencegah pikun. Kita akan sama-sama melihat apa itu pikun, penyakit seperti apa ini, lalu penyebab-penyebabnya apa yang sebenarnya terjadi sehingga pikun itu terjadi, dan yang terakhir adalah solusinya, karena itu adalah bagian yang paling penting. Bagaimana ternyata dari gaya hidup sehat kita sehari-hari, itu sangat berpengaruh untuk kesehatan otak kita. Bahan-bahan yang akan kita pelajari itu berdasarkan dua penelitian ini. Ini adalah hasil penelitian dan buku yang ditulis oleh Dr. Dean dan Aisha Sterziai. Mereka adalah dokter spesialis saraf. Mereka kerja di Loma Linda di California. Sekarang kita pengen lihat apa ini pikun dan penyakit ini seperti apa. Mungkin banyak juga yang mengenal kata pikun ini seperti dengan kata demensia. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk memberikan deskripsi akan kehilangan ingatan, bahasa, susahnya memecahkan masalah, kemampuan berpikir lainnya yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi banyak lupa, kegiatan sehari-hari mulai terganggu, lalu juga bahasa mulai kemampuannya agak berkurang juga, dan pemecahan masalah juga kemampuannya juga berkurang. Penyakit inilah faktanya. Ada sekitar 55 juta orang di dunia memiliki penyakit demensia dan setiap tahunnya kira-kira bertambah 10 juta kasus. Dan demensia ini ternyata adalah penyebab kematian nomor 7 di dunia. Nomor 1 masih didominasi oleh penyakit jantung, tapi ternyata demensia ini adalah penyakit nomor 7. Jadi cukup banyak orang yang meninggal atau menderita oleh karena penyakit pikun ini. Salah satu kutipan dari sebuah penelitian, kenapa demensia ini menjadi hal yang perlu sangat kita perhatikan oleh karena demensia adalah penyakit yang menyedihkan, yang menempatkan beban fisik, emosional, dan keuangan yang signifikan pada pasien, pengasuh mereka, dan masyarakat. Ini saya alami di keluarga saya sendiri ketika nenek saya itu juga mulai mengalami yang namanya pikun. Dan sangat sedih ketika kita melihat anggota keluarga yang mengalami pikun, dan itu juga menjadi beban fisik ya buat kita yang merawatnya. Ada tantangan-tantangan tersendiri dalam merawat orang yang memiliki demensia atau pikun ini. Beban emosional juga ada pastinya karena rasa sedih karena anggota keluarga kita mengalami seperti itu, dan juga beban finansial. Ini juga menjadi hal yang berat biasanya untuk keluarga. Kita pengen lihat sebenarnya siapa sih yang lebih beresiko terhadap pikun. Ini ada fakta-fakta yang cukup menarik, bahwa 2/3 dari penderita Alzheimer, ini salah satu jenis dari demensia yang nanti kita akan lihat juga, adalah perempuan. Jadi buat para perempuan, wanita lebih lagi perlu memperhatikan mengenai penyakit ini. Dan perempuan itu 2 kali lebih mungkin untuk mulai ada Alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara. Mungkin sekarang awareness tentang kanker payudara ini sudah banyak di antara para perempuan. Tapi bagaimana dengan resiko pikun? Karena ternyata perempuan yang pikun itu 2 kali lebih banyak resikonya terhadap Alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara itu sendiri. Karena ini juga disebabkan ada kontribusi dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi pada perempuan. Dan juga, ini ada fakta yang menarik juga, perempuan yang anaknya banyak,
itu ternyata lebih tinggi juga resiko mereka terhadap stroke. Penurunan fungsi kognitif juga lebih besar. Sekarang kita pengen lihat apa aja sih kondisi yang menyebabkan terjadinya demensia atau pikun ini. Ada Alzheimer's disease, ada oleh karena vaskular. Ini dengan kata lain, kalau seseorang memiliki stroke atau menderita stroke oleh karena adanya penyumbatan atau pembuluh darah yang pecah, pembuluh daerah otak tertentu di bagian otak mereka tidak mendapatkan aliran darah dengan baik, sehingga akhirnya itu penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak juga biasanya berkurang. Lalu ada Lewy body, ada frontotemporal, mixed dementia, dan yang lainnya. Tapi kita akan fokus kepada Alzheimer's disease oleh karena ini paling umum dan 60-80% kasus itu adalah Alzheimer's disease. Ini kondisi otak yang sehat dibandingkan dengan otak yang Alzheimer. Ini yang sudah parah, yang severe. Otaknya itu mengecil. Ya, bisa dibayangkan ketika otaknya sudah mengecil seperti itu, fungsinya banyak juga yang terganggu. Dan ini yang kita pengen cegah. Bagaimana kita bisa mempertahankan otak kita yang sehat, seperti gambar yang di kiri, dan mencegah supaya tidak terjadi seperti yang di kanan. Apa saja yang bisa menyebabkan otak itu bisa menciut atau mengalami Alzheimer's disease seperti ini? Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan atau gaya hidup. Kita nggak akan bahas faktor genetik di sini, tapi gampangnya, sederhananya adalah ketika orang tua kita, kakek nenek kita itu sudah memiliki Alzheimer's disease, kita ini lebih beresiko oleh karena banyak yang terjadi secara faktor genetik yang kita miliki. Tapi yang kita akan fokuskan adalah lingkungan dan gaya hidup. Karena kalau genetik ini kan nggak bisa kita ubah. Tapi gaya hidup itu bisa kita ubah. Apa sih sebenarnya kondisi di dalam tubuh kita yang membawa kita kepada Alzheimer's disease? Yang nomor satu adalah yang namanya inflamasi atau peradangan. Bila mana peradangan ini terus terjadi di dalam tubuh kita, resiko Alzheimer juga meningkat. Adanya oksidasi. Lalu yang ketiga adalah glucose dysregulation atau gula darah yang tidak terkontrol. Orang-orang yang sudah memiliki prediabetes, diabetes yang tidak terkontrol, mereka memiliki resiko yang lebih tinggi juga terhadap Alzheimer's disease. Yang keempat ini adalah lipid dysregulation atau lemak darah yang tidak terkontrol. Ya, tingkat kolesterol dan yang lainnya itu juga sangat berpengaruh kepada resiko Alzheimer's disease. Apa yang membuat 4 hal itu terjadi? Inilah penyebabnya. Kalau kita memiliki pola makan yang tinggi gula dan lemak, kita obesitas, kelebihan berat badan, kita memiliki diabetes yang tidak terkontrol, tekanan darah juga, kurang tidur, kita stres, tingkat kolesterol yang tinggi di dalam darah, kurangnya olahraga, kita merokok, kita minum alkohol. Inilah 10 hal yang menyebabkan keempat hal ini. Menyebabkan inflamasi, oksidasi, glucose dysregulation, dan lipid dysregulation. Dan kalau kita lihat di sini, faktor-faktor ini sebenarnya bisa kita kontrol dengan gaya hidup sehat. Sangat bisa kita kontrol. Jadi solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan supaya ke-10 hal ini tidak membawa kita kepada penyakit Alzheimer? Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10